Oke, selamat siang semuanya. Ini sesi terakhir sebelum makan siang mungkin ya. Nah, saya di sini bersama para bapak-bapak. Jadi hari ini kita ditemani oleh Pak Reza, Pak Hendri, dan Pak Gani. Mungkin bisa memperkenalkan diri, satu dua patah kata untuk jabatan dan sekarang sedang mengerjakan apa. Pak Reza? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Reza Widya Prasta. Saat ini saya HR Director di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Kawasan Industri Jababeka Tbk ini berada di timur Jakarta, Cikarang, dan merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia. Ada 1.600 company yang berlokasi di sana. Luasan kita 5.600 hektar dengan total populasi 1.400.000 dan total pekerja yang ada di sana adalah sekitar 900.000. Banyak industri yang mulai mendukung dari industri 4.0 yang kita support untuk di kawasan industri Jababeka. Demikian Mbak Fei. Thank you Pak Reza. Mas Hendri nih ya, mau dipanggilnya Pak atau Mas? Hendri aja. Okay, so you're like the head of tech in Asia in Indonesia. And sekarang lagi fokusnya kemana dan kita juga tahu nih lagi ada sesuatu bareng Mekari kan ya? Oh iya, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Hendri selaku Head of Tech in Asia Indonesia. So basically Tech in Asia Indonesia adalah sebuah, kita sebagai platform lah ya. Buat teman-teman community teknologi di Asia dan khususnya untuk saya adalah saya handle yang di Indonesia. So yeah, I think our mission is tentu saja untuk melayani the community, and kita lakuin ini lewat salah satunya for example our writings and our data juga. Dan kemarin juga kita merasa bersyukur bisa dapat kesempatan untuk work bareng Mekari. Yang kita lakukan adalah bikin sebuah paper, so we ask around like 100 C-level, lebih dari 100 level mengenai how do they run their business, bagaimana cara mereka memandang bagaimana SaaS akan seperti apa. Dan I think I'm going to be very happy to discuss that today. I think seperti itu. Thank you. Thank you. Last but not least, Pak Gani. Hey, halo semuanya. Nama saya Gani. Ini bukan suara normal saya. Saya lagi sakit leher dikit, tapi bukan ISPA ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Well, welcome to ICE. I work for Sinamasland. Jadi terima kasih buat Mekari buat having the event here. My role, saya ada beberapa role, saya ada Chief Data Officer for the group, saya Chief Transformation Officer for the group, saya juga handle Living Lab. Jadi topik yang mungkin cukup menarik in terms of upskilling the people karena kita do a lot of things di Sinamasland to make sure our talent are getting the upskill that they need through SaaS solution dan segala macam. Itu aja. Thank you. Saya Fei Wongso, CEO dan founder dari Kumpul.id. Kami adalah ekosistem enabler terbesar untuk entrepreneurship di Indonesia. Jadi di keseharian juga sering ngobrol dengan berbagai teman-teman di sektor industri. Bekerja sama dengan 120 hubs entrepreneurs di Indonesia di 40 kota. Dan kita hari ini mau lebih mencermati tentang bagaimana hybrid technology. Kalau dibilang hybrid technology itu yang masih kecampur lah ya, kalau kita bilang hybrid kan. Jadi masih ada teknologi yang own platform, on the premises of your company, tapi juga dicampur dengan ada cloud services. Ini boleh cerita nggak di setiap sektornya? Kalau Pak Reza kan lebih kayak di banyak di industri dan ada research nih Pak yang bilang kalau 80% dari yang menggunakan dari 96 enterprises business yang menggunakan cloud technology ini bilang ini lebih ada efisiensi waktu, tenaga kerja, tetapi di sektor-sektor bisnis seperti retail, konstruksi, F&B, ini penyerapannya sebenarnya masih yang paling minimum. Pengalaman di Jababeka dan juga mungkin di sektor-sektor lain, mungkin Pak Gani juga banyak retail dan juga properti ya. Jadi ada sektor itu juga. Ini bagaimana kalau pengalamannya Pak Reza? Baik, Jababeka itu memang kawasan industri, jadi memang fokus ke perusahaan-perusahaan industri. Yang men-trigger kondisi seperti ini adalah
revolusi industri 4.0, di mana yang tadinya banyak industri yang bergerak dalam manual system, yang sistemnya on-premise juga, mulai harus mau melakukan shifting ke yang namanya on-cloud system. Nah, 4.0 itu mendorong kita harus mulai mempelajari misalnya seperti IoT, kemudian cloud system, big data, robot otonom, dan lain sebagainya. Nah, itu betul-betul menjadi challenge yang cukup signifikan di kawasan industri karena kita harus mau tidak mau makin masalah cost, expenses harus makin efisien. Jadi harus mulai mereview bisnis proses, menerapkan tools yang lebih digital. Hal yang kedua yang mendorong, tadi yang pertama itu kan 4.0-nya, yang kedua itu yang mendorong menjadi harus mau tidak mau ke arah digital adalah karena adanya pandemi COVID. Dengan adanya pandemi COVID, reducing manpower juga cukup signifikan, membuat kita harus berpikir lebih efisien dengan menerapkan digital. Untuk itulah kalau di Jababeka kita mulai membuat apa yang namanya tanda kutip semacam Silicon Valley-nya ala Jababeka. Kita membuat mulai dari kita ada namanya Jedai Hub. Jadi Jedai Hub itu singkatan Jababeka E-commerce Digital Hub. Kemudian kita juga membuat yang namanya Fab Lab. Fab Lab ini baru pertama di Indonesia. Itu adalah fabrication creative lab yang menampung ide-ide untuk bisa dikolaborasikan dengan kebutuhan masing-masing di setiap industri. So the hybrid, the shift, the digital shiftnya itu juga diakomodir dengan physical facilities dan tools karena memang kekuatannya Jababeka di sana ya, ada sektor-sektor itu. Betul. Ya, Pak Gani kalau di Sinarmas gimana nih ketika mau nge-shift ke arah digital? What are the challenges? Terus kenapa ada buy-in juga ya dari board of directors and the owners gitu kan? Ya. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, properti itu sangat-sangat konvensional, sangat-sangat tradisional. Kalau kita lihat the whole value chain dari properti itu, the way kita berinteraksi dengan konsumen, hampir tidak pernah berubah 30-40 tahun yang lalu. Sama percis, kalau mau beli properti, mesti ketemu broker, lihat brosur dan segala macam. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai digitalisasi sebenarnya kita kiblatnya itu ke smart city. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kita lagi bikin integrated smart city di BSD di sini, di mana fokusnya tuh dari journey-nya customer, bukan per pilar. Kalau kita bicara solusi-solusi smart city di tempat lain itu biasanya spesifik payment, mobility dan per pilar gitu ya. Tapi kalau di sini kita ngelihatnya dari konsumen. Apa sih yang konsumen butuh? Oh, dia butuh tahu jadwal bus yang akurat di kita punya stasiun kereta. Karena kita ada bus yang free untuk teman-teman di BSD. Mereka perlu tahu kemacetan. Mereka perlu tahu isu-isu residen sendiri. Jadi digitalisasi agenda di Sinarmasland itu sangat didrive oleh konsumen, bukan didrive sama internal capability. Karena jujur aja, kalau kita hanya lihat di dalam, digitalisasi agenda itu sangat-sangat rendah. Karena apa? Sama seperti konglomerat yang lain, kita punya sunk cost in our investment. Kita udah beli on-prem yang segitu banyak investasinya 5 tahun yang lalu misalnya, yang membutuhkan justifikasi untuk di scale up. Jadi kalau kita fokusnya untuk internal consumption to promote agenda digitalisasi, itu nggak akan pernah kejadian karena kita ngelihatnya sangat miopik, Mbak Fe. Nah makanya, tapi kalau kita start unlocking the future of possibility, mau bikin smart city, ya udah pasti semuanya on cloud ya. Semuanya SaaS, nggak mungkin kita bisa menjadi orkestrator atau menjadi katalis
dari perkembangan sesuatu kota menggunakan on-prem. Itu udah nggak mungkin. Itu sih. Itu menarik banget untuk memang di drive oleh customer, itu pasti langsung ada buy-in karena kita kan memang mau jual kan ke customer. Tetapi pertanyaannya bagaimana mendapatkan data itu, bagaimana kita tahu apa yang customer mau. Ketika semuanya masih manual, kadang-kadang datanya tidak tepat tuh Pak. Ya, makanya kenapa kita kalau mikir a very simple layering of teknologi ya, di bawah kan ada infra. Di tengahnya ada apps, atasnya ada data. Kita selalu mencoba mengumpulkan data yang sangat spesifik di BSD. Mungkin kalau teman-teman tahu kita ada aplikasi yang namanya OneSmile, itu kalian bisa lihat CCTV untuk semua major intersection di BSD. Jadi kita coba ngelihat bagaimana cara mengatur traffic. Sebenarnya bukan buat CCTV-nya sih, tapi kita mau pastikan bahwa traffic kita itu terintegrasi dari segi lampu merah, lampu hijaunya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma yang udah disetujui sama Pemda untuk bisa melakukan itu semua. Idenya apa? Supaya seamless, nggak mungkin statik ya kan. Oh nggak ada mobil juga 30 detik nunggunya. Mungkin kalau ada mobil mungkin bisa lebih cepat gitu ya, nggak perlu 30 detik kalau lane-nya pasti antriannya nggak panjang misalnya. Jadi hal-hal seperti itu kita fokusnya benar-benar data driven, dan ini nggak data kalau dikumpulkannya secara masif mungkin ada noise selalu ada, tapi lumayan representatif gitu ya, karena kita dapatnya dari first party, kita nggak beli dari third party. Jadi first party data kita minta konsen buat orang-orang untuk kita harvest datanya. Untuk apa? Untuk convenience mereka gitu. Oke, jadi untuk Sinarmas sebenarnya tahap pertama dari digital shift adalah berusaha ada buy-in, tapi buy-innya ini juga mengumpulkan data yang cukup akurat. Itu pun sudah menggunakan teknologi, gitu kan ya. Ya. Kalau dari Henry nih, ini kan Tech in Asia media teknologi yang istilahnya semua inovasi, terus misalnya ada teknologi platform yang lagi baru pasti di cover dan ketahui. Dan juga di Southeast Asia, in this region you're very strong, gitu kan. Kalau Indonesia dibandingin negara-negara yang lain untuk integrasi seperti ini, pemakaian inovasi teknologi platform yang bisa membuat bisnis-bisnis di sektor yang lebih konvensional itu mempunyai digital shift, itu gimana kira-kira ilustrasinya? Okay, thank you for the question. I think it's really great question. Menurut saya pribadi itu ini menarik sekali karena bagi saya ataupun dan juga teman-teman startup yang lain, mereka itu kan lahir ke dunia udah digital native gitu ya. Jadi dalam hati saya di beberapa tahun-tahun terakhir ya memang seharusnya seperti ini, we run the business, right? Tapi kebetulan juga di awal karir saya, kebetulan saya salah satu tukang pasang sistem ERP terbesar di dunia lah ya. Jadinya saya juga mengalami bahwa apa yang kita sudah punya sekarang kayak SAS dan beberapa startup udah pakai itu dari mereka lahir, itu adalah sesuatu yang mungkin belum disadari oleh semua orang, right? Nah, Indonesia ini juga kan punya geografi yang unik ya. We are very big country. Jadi di situ juga sebetulnya ada masalah yang besar, dan masalah yang besar juga membutuhkan sebuah solusi yang bukan saja besar tapi juga efektif dan efisien. Dan di titik situlah saya merasa bahwa saya nyebutnya SAS, tapi tentu aja ada cloud technology yang lain ya, kayak platform as a service. Tapi karena memang saya terbiasa dengan SAS, saya bisa melihat bahwa SAS is actually the future. Right. Karena begitu kita bikin bisnis apapun, kita tidak berada di dalam keadaan yang vakum, kita berdiri sendiri, right? Ketika kita engage dengan bisnis lainnya sudah terbiasa, terutama bisnis-bisnis teknologi. Mereka sudah terbiasa, mereka dengan gampang ya udah ini API kita. Sedangkan di receiver end-nya API kita bisa nggak ya lakuin itu sambil lihat-lihat satu sama lain? Mungkin bisa, mungkin enggak, right? So disitulah I think ada begitu masalah besar di Indonesia. I think this is the perfect time and looking forward untuk ngelihat banyak-banyak bisnis lain juga untuk shift yang basically akan mengaccelerate everything. Yeah.
It's very interesting about the digital native gitu ya. Sekarang banyak banget anak-anak yang ketika lahir sudah ada era internet. Mungkin nih eranya saya mungkin belum ada sih. Saya mau tanya terutama ke Pak Reza sama Pak Gani. Kalau kita anak startup develop suatu platform, kita bilang ini bisa akan meningkatkan dampaknya, scalability-nya. Tetapi cara berpikirnya itu masuk nggak sih ke korporasi, frekuensi bahasanya itu kira-kira ketika pasti sering dong ya ngobrol dengan anak-anak startup yang punya inovasi berbagai macam, tapi at the end of the day itu bisa dipakai nggak, bisa masuk nggak, bisa diintegrasikan nggak dengan company yang ada di Jababeka ataupun di Sinarmas? Baik, jadi poin pertanyaannya kan apakah inovasi itu bisa masuk nggak ke korporasi begitu kan ya? Inovasi ya, tapi kadang kita frekuensi bahasa dan cara berpikirnya agak beda nih Pak. Betul. Karena yang building company ini mungkin udah dari 50 tahun yang lalu, yang mungkin bukan digital native. Ya, betul. Jadi untuk menyamakan persepsi itu masuknya ya. Itu kalau di Jababeka, kebetulan Jababeka ini kan usianya sudah cukup panjang ya. Tahun sekarang ini masuk usia ke 29 tahun, jadi dari 94. Dan orang-orang di atasnya itu masih kebanyakan yang inovasinya itu masih campuran gitu, hybrid. Nah, saya mau cerita sedikit. Tadi sudah masuk di hybrid, masalah dari on-premise ke SaaS ya. Di area HR yang kebetulan di area saya, human resources. Pada saat tahun 2018 itu kita kan Jakarta tuh ada banjir besar ya. Kemudian unit kami yang di barat di Tanjung Lesung terkena tsunami. Pada saat itu ada masalah di bagian HR system. Kenapa? Karena pada saat itu kita pakai on-premise, kita mempunyai server yang rusak, mempunyai server yang terendam air. Nah, pada saat diajukan ke manajemen, karena pola pikirnya masih pola lama, mereka berpikir kalau on-prem itu masalah nomor satu ditanya security-nya katanya. Kalau kita di on-premise itu lebih aman di security-nya. Saya bilang, nah ini buktinya dengan adanya situasi emergency, kita mitigation action-nya itu agak sulit. Justru dengan kita taruh di on-cloud itu lebih aman dari sisi security-nya. Belum kita bicara dari sisi expense-nya. Kalau di on-premise kita harus beli server, siapkan jaringan, ada capex lah kita bilang. Tapi kalau di SaaS itu lebih kepada opex. Kita tidak perlu banyak investasi di sana. Nah, dari hal seperti itu pelan-pelan bahasa itulah yang kita masukkan ke korporasi agar kita mulai melakukan shifting ke era digital. Karena dari segi efisiensi mengurangi capex, beralih ke opex, mengurangi business flow yang lebih tanda kutip ngejelimet gitu ya. Kemudian dari segi security issue-nya. Dan kalau di area human resource yang tadinya fokusnya ke HR team dengan menjadi SAS itu fokusnya ke employee. Jadi terjadi shifting antara dari HR ke employee. Karena di sana kita sudah mulai mengenal employee self-service yang tadinya dilayani oleh HR, sekarang karyawan bisa lakukan sendiri. Nah, itu pelan-pelan mulai masuk dan akhirnya sekarang merambah ke semua area, nggak hanya di human resource, ke logistik. Kita punya unit bisnis logistik yang sistem tracking kontainernya itu by GPS dan itu memudahkan proses operation di sana. Itu sedikit cerita. Thank you Pak. Nanti I want to get mau balik lagi ke sana ya soal bagaimana menghitung investasi. Kalau bisnis besar itu kan juga ada cost of change ketika kita mau merubah shift ini. Pak Gani mungkin bisa cerita dan juga sekalian ceritain, saya dengar juga ada inisiatif seperti LLV nih Pak. Itu mungkin bisa
sekalian diceritain untuk bisa bridging masuk untuk understanding new innovation and the way startup things gitu ya, dan masuk lagi ke bisnis unitnya si korporasi. Oke Mbak Fe. Jadi kalau dari kita pitch-nya there's two words. Satu productivity sama upskilling. Karena kan kita kan one of the oldest konglomerat di Indonesia ya. Jadi persepsinya banyak orang-orang kolonial di kantor. Jadi there's a lot of things yang kita perlu rubah. Tapi kalau kita bicara productivity, mau muda, mau baya, mau tua, semua ngerti, ya kan? Kita bilang productivity ini tidak serta-merta bantu jualan, tapi gimana kita bisa mengoperasikan resources kita yang terbatas jauh lebih efisien. Jadi tadi Mbak Fei nanya, gimana tuh ngobrolnya ke BOD segala macam, yaitu productivity, ya kan? Itu yang pertama. Tadi Pak Reza juga udah mention mengenai upskilling. Kita mesti berpikir bahwa kita bukan di bisnis untuk managing property. Karena ada persepsi kalau kita jadi property developer, kita jual rumah, rumahnya dibeli, terus kita bantu keamanan, angkutin sampah, beres, aman. Tapi kelihatannya orang-orang butuhnya lebih dari itu. Orang-orang butuh lapangan pekerjaan, orang-orang butuh tempat untuk mereka exchange idea. Kenapa di sini angkanya ada digital hub? Kenapa kita di Sinamasland itu mikirnya, kita selalu bilang, kalau saya kan bukan orang properti pure ya, jadi saya selalu bilang ke teman-teman saya, kita tuh udah mesti branding kita sebagai city builder. Kita bukan property developer, tapi kita mikirin gimana kita bisa bangun suatu kota. Nah, Mbak Fei tadi tanya, ada living lab di Sinamasland, apa sih itu? Jadi kalau kita berpikir kita sebuah kota, kota itu isinya manusia, di mana manusia selalu bawa masalah, masalahnya itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat atau oleh property developer atau property management. Itu terlalu kecil, miopic. Masalahnya tuh ribet, masalahnya tuh banyak. Jadi kenapa kita ngelihat kita BSD itu sebagai satu lab, it's a living lab, di mana ada 450.000 orang, ada tanah 6.000 hektar dengan 200 sekolahan contohnya. Jadi ini lab yang beneran lab. Jadi kalau kita mikirnya lab itu ada di suatu tempat di lantai 7 di suatu gedung, itu udah nggak zamannya, itu mental kolonial banget. Lab yang sekarang itu cut across geographical and time boundaries. Jadi kita belajar dari tempat-tempat lain, kita bawa solusi-solusi dari luar kota atau dari luar negeri ke BSD lewat Living Lab, karena kita ada programnya. Jadi Living Lab ini sebagai suatu platform yang dimiliki oleh BSD City untuk mengundang pelaku-pelaku startup, orang-orang yang punya passion untuk solve certain problem yang mungkin mereka bingung mulai dari mana. Kita di Living Lab, we provide mentorship, kita punya, kita kerja bareng dengan Kumpul, kita ada accelerator program, kita ada inkubasi program, kita punya yang namanya Tech Forum, di mana kita ngundang orang-orang untuk datang untuk belajar mengenai teknologi. Kita bikin low code, no code aplikasi yang udah dipakai sama 7.500 karyawan. Jadi kita banyak banget. We are firing all 6 engines in the same time. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang mana yang akan berhasil. Jadi kita cobain aja kecil-kecil. Ya semoga dari segini produk yang kita punya bisa bantu BSD City. Jadi ini seperti bentuk investasi juga. Betul, ya. Ada investasinya, ada partnershipnya. Ya. Nah bicara soal investasi, tadi kita bicara kalau korporasi kan ngomongnya angka, ada cost of change nggak? Lalu kalau kita berubah, kita ada digital shift, kita pakai platform SaaS ini,
Sebenarnya ROI-nya apa? Nah, ini Tech in Asia melakukan research sebenarnya bersama Mekari dan mendapati bahwa 58% perusahaan tidak tahu cara menghitung ROI, return of investment, dari penggunaan platform SaaS ini. Mungkin Henry bisa cerita sedikit nih, implikasinya jadi bagaimana dengan the overall digital shift di perusahaan-perusahaan. Pertama-tama ROI adalah sesuatu yang sebetulnya saya biasanya sebut bisa sekompleks yang kamu mau atau bisa sesederhana yang kamu mau, right? Dan beberapa cerita kayak yang saya punya di masa lalu adalah ketika kita udah pasang ERP-nya, setahun kemudian dikunjungin lagi, ketika kita tanya kayak ROI-nya gimana, mereka belum tahu cara ngitungnya, right? Dan saya in a way bisa sedikit mengerti lah, karena memang ROI itu bisa gets complicated fast. Contohnya begini, kalau kita membeli sebuah mobil, right? Mobilnya murah tapi maintenance-nya very mahal setiap bulannya. Kita bisa argue bahwa si mobil itu murah, tapi kalau kita ngomongin secara keseluruhan berapa biaya yang saya keluarin dengan maintenance yang mahal, apakah masih bisa disebut murah gitu ya? Jadi ROI itu jangan juga dipandang ketika kita pasang sebulan kemudian kok nggak ada yang bergerak gitu, angka nggak ada yang bergerak. Nah, lebih lanjut lagi, kita juga menemukan ketika kita melakukan riset ini, salah satu yang, jadi katakanlah sebuah contoh, ada satu company yang pasang karena mereka terlalu banyak melakukan kesalahan, karena manual. Udah gitu mereka pasang SAS, sebuah ERP, udah gitu ketika mereka sudah selesai, mereka menemukan kesalahannya jauh lebih sedikit, tapi itu tidak menggerakkan apa-apa gitu ya, bottom line company tidak berubah. Nah, dari sini sebetulnya ada beberapa contoh yang kita bisa hitung, walaupun a bit tricky. Salah satunya adalah seperti ini. Tadinya orang-orang yang melakukan kesalahan itu, dia harus ngabisin waktu ekstra untuk memperbaikinya, meaning output dia akan semakin kecil. Tapi yang jauh lebih menarik daripada itu adalah kepuasan kerja mereka menurun jauh, right? Dan salah satu yang kita temukan juga adalah generasi-generasi terbaru gitu ya, anak-anak yang muda itu 70% rela meninggalkan pekerjaan yang sekarang mereka punya untuk pindah ke tempat lain yang punya teknologi yang lebih baik. Nah, teknologi yang lebih baik mungkin di awal-awal, kalau misalkan di era-era saya, itu akan dipandang sebagai the shiny new things gitu ya. Tapi bagi generasi-generasi terbaru, goal mereka adalah supaya saya nggak usah ngerjain hal yang administratif, so I can do more critical thinking gitu ya. Yang mana saya bisa curahin untuk kemajuan si company ini dan impact-nya, right? So di titik itu aja, itu bukan sesuatu yang dengan mudah bisa diukur. Tapi kalau ngomong ke HR-nya, mereka akan sakit kepala karena nyari orang itu pakai cost. Sedangkan kalau udah ada yang bagus kita nggak bisa retain, itu adalah sebuah cost dan waktu yang harus saya keluarin gitu. So dari situ bisa kita lihat bahwa pengukuran ROI-nya harus holistik. Dan yang terakhir adalah, let's say departemen yang sudah pasang duluan, outputnya meningkat dan mereka sangat happy. Tapi output departemen ini kan nantinya mungkin akan dipakai oleh departemen lain, sedangkan departemen itu belum pasang, sehingga mereka lah yang jadi bottleneck-nya. Sehingga ketika misalkan leadernya melihat kok ini nggak ada output yang nambah di ujungnya, itu karena mungkin ada bottleneck lain yang mana belum menggunakan misalkan SAS ataupun integrasi gitu. Jadi bottlenecknya bisa terjadi di dalam diri mereka sendiri. Menarik sekali ya. Balik lagi seperti yang tadi Pak Gani bilang, ujungnya memang kita measure-nya productivity juga. Dan balik lagi ke talent, ke orangnya. Jadi itu juga bagian dari ROI dan ini bagian yang termahal. Kita investasi di talent, kita mau acquire talent yang terbaik dan kita mau retain. Dan ternyata sekarang kalau orang zaman dulu bilang kita harus punya hard skill, soft skill, ternyata anak sekarang itu mereka juga mau punya power skill. Power skill ini adalah creative thinking, analytical thinking, merasa mereka bisa membuat impact, punya purpose gitu ya di tempat kerja. Nah, balik lagi nih, mungkin Pak Reza nanti bisa cerita lebih banyak.
Kita bicara tentang technology absorption dan juga leveraging. Aduh, ini ada nyamuk. Tapi katanya LinkedIn bilang Indonesia ini mempunyai tech talent yang terendah di key APEC nations. Kita itu cuman 2% dari 1.000 populasi. Dibandingin Singapura yang 5 dari 1.000 populasi. Nah, dari situ pun yang senior itu juga lebih sedikit lagi. Senior itu yang sudah punya pengalaman kerja 15 tahun atau lebih. Jadi lebih punya kemampuan untuk punya kayak mendesain roadmap, strategi dan lain sebagainya. Itu cuma 11% nih dari jumlah yang sudah kecil itu. Nah, gimana tantangannya ketika kita lagi running bisnis yang mau punya digital shift? Tentunya kita mau punya banyak talent yang punya kemampuan teknologi. Ini ketika sudah shifting menggunakan banyak platform, ada challenges-nya nggak Pak ketika kita mau mendapatkan talent-talent ini? Pak Reza mungkin. Oke, berarti kan kalau kita bicara attracting talent ya, untuk menjawab itu jawabannya cuma satu, harus mengakselerasi teknologi. Harus merubah dari praktek kerja yang tradisional ke yang lebih era digital. Saya ambil contoh tadi bicara attracting talent. Misalnya dalam hal segi mencari atau dalam rekrutmen proses. Kalau zaman dulu kan HR itu disibukkan dengan menseleksi CV. CV itu suatu hal yang sifatnya confidential. Nah, di era sekarang, kalau tadi ngambil contoh LinkedIn, CV itu sekarang sudah tidak konfidensial lagi. Karyawan kalau kita mau hiring orang, cukup dia drop CV-nya di LinkedIn. Kemudian kita minta dia mempunyai testimoni atau rekomendasi dari followersnya dia. Artinya kalau ada data yang tidak betul, dia akan tanda kutip dibully sendiri oleh medsosnya. Nah, kemudian dalam hal praktek interview atau praktek seleksi awal, kan intinya seleksi awal itu kan bagaimana si kandidat tanda kutip menjual dirinya, menjual potensi dirinya. Itu bisa saja kita rubah ke era yang lebih efisien. Misalnya dia bikin semacam video tentang potensi diri dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau dia menjelaskan, lalu dia upload di YouTube. Upload di YouTube dan minta testimoni dari yang lain. Jadi pola-pola yang tadinya praktek tradisional menseleksi karyawan secara manual segala macam, kita bisa lakukan lebih cepat lagi. Ya. Sehingga dan datanya lebih terbuka. Artinya kalau kita cari potensial talent itu lebih mudah dengan cara-cara seperti itu. Ya, thank you Pak. Oke, mungkin terakhir closing statement dan juga bisa diceritain dong dari sekarang onwards fokusnya 1-2 tahun ke depan ini lagi mau apa? Jadi sebagai penutup, dan kita hari ini juga sudah belajar ya tentang pentingnya menerapkan teknologi, ada masih on premises dan juga ada yang cloud. Itu bisa meningkatkan productivity, tapi kita cara ngukurnya bagaimana harus holistik. Lalu kita juga ada talent gap ya, dan juga teman-teman mungkin bisa mempunyai beberapa insight bagaimana ketika kita sedang bicara, mungkin ada beberapa yang punya produk B2B nih, ketika kita mau memposisikan produk kita itu buy-in-nya dari customer atau dari klien atau dari korporasi yang kita akan kerjasama ini seperti apa, mengikuti dari memang ada challenges secara internal, ada tantangan-tantangan secara internal juga. Mungkin saya mulai dari Pak Gani, kira-kira closing statement dan onwards ini lagi mau fokus apa? Ya, jadi kalau dari kita fokusnya kan ke konsumen. We need to know gimana konsumen mengambil dia punya keputusan untuk pembelian properti atau menggunakan produk kita. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang kita nggak tahu, karena kita nggak pernah bisa nebak behavior mereka, kita perlu lihat datanya. Dan untuk mendapatkan data itu banyak caranya. Ya kan, kalau dulu mesti bikin survei, pakai Survey Monkey, pakai Microsoft Form atau yang lain-lain. Sekarang tuh udah banyak banget, ya kan? Ada crawling, ada segala macam.
Jadi data first itu mungkin menjadi salah satu enabler kalau kita mau ngertiin konsumen kita. Bukan hanya dengan balance-nya dia berapa, tapi kita perlu tahu behavior-nya dia, tapi itu nggak cukup. Kita perlu tahu kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Karena dengan demikian kita bisa relevan terus. Kalau kita mikirin constraint, mesti on-prem, mesti sangkos, mesti dipakai, kita akan kalah cepat dari teman-teman yang jauh lebih muda dari kita. Itu aja. Thank you. Henry? Iya, jadi kalau bagi saya ngomongin SAS itu very menarik dan nggak cukup ya waktu itu. Jadi I wish ada yang saya bisa share lebih banyak lagi. But kalau misalkan teman-teman, tadi saya share beberapa sedikit dari finding kita. Kalau mau tahu kayak misalkan kayak 100 CEO itu mikirnya 3 tahun, 5 tahun ke depan lagi mereka mau ngapain, bisa datang ke booth kita ataupun juga ke website kita untuk download ya si paper yang tadi kita kerjain bareng Mengkari ini. Nah, tapi buat Tech Indonesia sendiri, I think dengan 1-2 tahun ke depan kita akan fokus ke AI, right? Di 2018 itu adalah kita pertama kali mencoba mengintegrasi AI gitu ya. Dan semakin lama dia semakin berani. Pertama-tama ngebantuin editorial sama writer. Lama-lama dia udah berani bikin artikel sendiri. Terus udah bikin artikel sendiri, dia berubah menjadi intern kita untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan sama pilihin apa yang sebaiknya di-share ke sosial media. Sampai di satu titik dia jadi salah satu top revenue kita, karena kan berlangganan Tech Indonesia. Dan yang jadi nomor satunya bukan orang tapi AI, dia yang nge-generate paling banyak uang buat Tech Indonesia. So moving forward, kita tetap bertanya bagaimana cara kita mengintegrasi AI ini jauh lebih baik lagi. Dan I'm very excited untuk melihat bagaimana juga AI akan terintegrasi ke produk teman-teman maupun juga produk SAS yang lain. But it's quite clear for us, karena bukan saja sekarang kita bukan berarti kita nggak butuh writer lagi, tapi penulisan sesuatu yang sifatnya cukup mudah dilakukan, kita shifting. Penulis-penulis bisa fokus ke sesuatu yang mereka very passionate about dan important juga buat pembaca kita gitu. For us, AI. Thank you. Pak Reza, terakhir. Baik, closingnya saya untuk yang on clothes yang SaaS ini, saya bungkus dengan 3 kata. Yang pertama, dengan pakai SaaS ini lebih murah dibanding on-prem. Karena apa? Karena kita tidak perlu invest hardware, server jaringan dan lain sebagainya. Jadi bagi korporasi ini sangat baik, lebih murah. Terus yang kedua, lebih aman, lebih secure. Karena kalau pengalaman kami di Jababeka, sangat sulit kalau kita harus membuat on-prem terus ada suatu bencana atau emergency situation, itu malah kita bisa kemana-mana. Kemudian kalau masalah keamanan, security, kepercayaan, kalau dikelola secara manual itu lebih mudah bocornya begitu ya. Nah, jadi yang pertama lebih murah, yang kedua lebih aman, dan yang ketiga lebih cepat. Itu bungkus atau kesimpulan dari SaaS. Thank you, Pak Reza. Ya. Oke, sayangnya waktu sudah habis. Terima kasih untuk insight-nya. Hari ini kita belajar bahwa memang platform teknologi bisa membantu kita mendapatkan data yang lebih akurat, yang pada ujungnya masuknya ke produktivitas. Dan kita harus bisa mengukur ya, investment, cost of change dan return of investment-nya untuk memakai platform teknologi ini untuk company seperti apa. Dan ini bisa membuat semuanya menjadi lebih impact-nya. Jadi kita dari tadi ngomong impact, ngomong scalability, tapi dari situ angkanya apa? Supaya kita bisa lebih prediktif. Nah, kalau kita prediktif, kita nggak reaktif aja nih, ya kan? Jadi kita bisa membuat roadmap yang lebih strategis untuk perusahaan kita. Terima kasih untuk waktunya dan insight-insight-nya. Sekian untuk sesi leveraging hybrid technology for scalable enterprise operation solution.